Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. AHY atau kepanjangannya Agus Himurti Yudhoyono yang merupakan anaknya SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Dengar-dengar dari bisik-bisik tetangga, dengar-dengar dari bisik-bisik janda, dengar-dengar dari bisik-bisik duda, dengar-dengar dari bisik-bisik mahasiswa, dengar-dengar dari orang-orang gila. Katanya AHY ini mau nyalon jadi wakil presiden karena ganteng. Ya Bu. Karena apa Bu? Karena ganteng. Bapak-bapak, karena apa? Karena ganteng. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air karena ganteng. AHY nyalonin jadi wakil presiden Anies Baswedan. Padahal dalam dunia percintaan sekarang yang namanya ganteng sudah ditendang. Ganteng gak punya duit pasti ditendang. Ganteng punya duit, otaknya kagak ada, juga pasti ditendang. Tapi kalau misalkan wajah pas-pasan, duitnya pas-pasan tapi otaknya berisi, cewek pasti menerima dengan senang hati. Ganteng itu diukur dari otak. Maka orang kalau mau nyalonin jadi wakil presiden, lihat punya otak kagak. Kalau punya otak pilih, nggak punya otak jangan dipilih. Jadi AHY ini ganteng, kaya, namun sayang nggak punya otak. Makanya 2024 jangan pilih Anies AHY. Dua-duanya ganteng, dua-duanya banyak duitnya, tapi dua-duanya kagak punya otak. Ya Bu, Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Anies Baswedan dulu bilang apa Bu? Di mana-mana air datangnya dari langit, turun ke bumi, jatuh ke tanah, masuk ke dalam tanah, menyerap ke dalam tanah. Bukan dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Jakarta sudah mengambil keputusan yang salah. Nah, orang ini si Anies Baswedan ganteng, kaya, gak punya otak. Akhirnya seperti topeng monyet diketawain orang. Setelah dia menjabat, ternyata air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Sumur resapan jadi sumur sedotan. Air dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Nah ini ganteng gak punya otak diketawain kayak topeng monyet. Makanya saya ketawa si Anies mau jadi calon presiden, ketawa.
AHY coba kemarin bilang apa? 70% infrastruktur Jokowi itu cuma gunting pita. Ini bocah kemarin sore dipoto barusan aja dengan mahasiswa tegang, berdiri aja kaku. Mau jadi calon wakil presiden, aduh, ngurus diri sendiri aja kagak sanggup. Sejarah nggak tahu, asal bacot aja gak punya otak. Dia nyalon jadi wakil presiden bukan karena dia punya prestasi, si AHY ini. Bukan karena dia punya kehebatan, bukan karena dia punya kemampuan, bukan karena dia punya otak. Dia nyalonin karena memang dipaksakan. Dipaksakan dengan harapan bisa menjual nama ayahnya. Aduh, anak manja kayak gini jadi calon wakil presiden, rusak Indonesia, bro. Aduh. Ya mending kalau SBY-nya bagus prestasinya. Sudah proyek-proyek banyak yang mangkrak, banyak korupsi, senturi, pencucian uang, waduh. Ada kasus pembunuhan Munir, alah. Amburadul, bro. Kerja bapaknya itu amburadul. Proyek-proyek mangkrak. Kalau gunting pita itu Jokowi nggak ngerjain, udah jadi gunting pita. Proyek di zaman bapaknya itu, Bapak AHY itu mangkrak. Tahu mangkrak? Lihat Hambalang. Itu salah satu situs bersejarah SBY. Proyek mangkrak nasional. Makanya kalau Jokowi disebut Bapak Infrastruktur, kalau SBY Bapak Mangkrak Nasional. Karena proyek-proyeknya mangkrak. Jadi kalau si AHY bilang bahwa Jokowi itu tinggal gunting pita, diketawain sama rakyat. Si AHY ini gak punya otak. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Makanya otak si AHY ini mangkrak. Kalau bapaknya proyek mangkrak, si AHY itu otaknya mangkrak. Dan gak pantas jadi calon wakil presiden. Masih banyak di luar saya yang pantas. Ya karena jual nama bapaknya aja. Dia sampai, ya karena jual nama bapaknya, dia nyalon. Aduh, rusak Indonesia, bro. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Untuk mensukseskan, untuk menggolkan Anies AHY menang di Pilpres 2024, maka SBY turun gunung. Turun gunung. Kenapa? Karena pasti kalah. Makanya bapaknya turun gunung. Manja banget ya AHY ini. Mau bertarung manggil bapaknya. Ya salah satu caranya adalah dengan menggerakkan buruh dan mahasiswa untuk demo, bikin kekacauan. Terus nanti si SBY ini bikin semacam orang-orang atau bertindak sebagai orang yang tertindas biar apa? Mendapatkan simpati dari rakyat. Semacam mewek-mewekan, nangis-nangisan, seperti orang yang terzolimi, kan gitu. Tapi sayang lah,
zaman sudah berubah. Rakyat sudah tahu kok siapa SBY. Rakyat sudah tahu Anies AHY nggak akan menang. Mau kalian kuasai media, mau kalian kuasai medsos, akan bisa. Meskipun dengan menggerakkan mahasiswa, nggak akan bisa. Mahasiswa ini kan bayaran kalian semua. Demo itu kan panjangannya gede modal, nggak ada duit, nggak ada modal, nggak akan demo. Pagi sampai berjilid-jilid. Itu udah jelas lah, strategi udah kebaca. Pasti ujuk-ujuknya menggerakkan mahasiswa, menggerakkan buruh untuk demo. Lalu pendukung-pendukung kalian digerakkan untuk berpakaian berpenampilan Islam, nanti ujung-ujung Rizik Syihab turun, Bahar Smith turun, bikin kegaduhan di sana sini, ya memang sistemnya kayak gitu. Karena Anies Baswedan dulu waktu zaman Ahok kan seperti itu, tidak punya prestasi, tidak punya kehebatan, tahu-tahu menang. Kenapa? Isu agama. Nah sekarang akan diupayakan itu, selain isu pro rakyat, isu PKI, isu agama pasti dilakukan oleh SBY dan kawan-kawan. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah, orang-orang jahat ini harus kita kasih pelajaran 2024, bikin mereka kalah telak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.